Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Kibletek Kantil. Semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia, dan selalu tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini Kibletek masih mau menjawab pertanyaan dari sobat-sobat Bledek atau pernyataan dari sobat-sobat Bledek yang ada di komentar channel Kibletek maupun di saat WA-an dengan Kibletek Kantil ya. Oke, di sini Kibletek simpulkan ya pertanyaannya tentang masalah percaya atau tidak percaya tentang perhitungan yang ada di Primbon atau tentang perhitungan weton. Jadi ada yang percaya, ada yang tidak, dan sebagainya. Jadi ini mungkin menimbulkan suatu kebingungan ya. Jadi pada kesempatan kali ini Kibletek akan menjawabnya. Kalian simak dari awal sampai akhir. Oke, kalau menurut Kibletek jangan percaya perhitungan yang ada di Primbon atau perhitungan weton, jangan kalian percaya 100%. Jadi sudah lama atau sudah banyak di video-video Kibletek Kantil, Kibletek tetap wanti-wanti, gunakan sebuah perhitungan itu hanya sebagai alat. Kenapa? Karena ini perhitungan bisa, kalau secara era modern itu, ini adalah perhitungan tentang matematika. Jadi semua prediksi itu sebetulnya masuk perhitungan matematika. Prediksi akan terjadinya hujan, prediksi akan terjadinya tsunami, prediksi akan terjadinya gempa bumi, prediksi terjadinya macam-macam ya, itu tentang ilmu alam, ilmu fisika dan sebagainya. Kalau di sini tentang masalah manusianya, jadi prediksi perjalanan hidup manusianya bagaimana, prediksi rezekinya bagaimana, prediksi hari-hari sialnya bagaimana dan sebagainya, itu sama semacam prediksi yang pertama Kibletek sebutkan. Jadi perhitungan yang ada di kitab Primbon Betal Jemur Ada Makna itu adalah ilmu titen. Jadi prediksi yang dihasilkan dari ilmu titen adalah prediksi karena sesuatu itu pernah terjadi atau kebiasaan-kebiasaan yang zaman lampau, zaman dulu itu sudah pernah terjadi, terus dititeni atau diamati ya. Jadi kalau kebiasaannya begini, nanti akhirnya menjadi begini. Itu ilmu titen. Jadi bukan berdasarkan berdasarkan hayalan atau semacamnya. Jadi kalau ilmu titen itu berdasarkan kasunyatan atau kenyataan yang terjadi di alam semesta sebenarnya. Jadi seumpamanya kalau melihat ini kalau katuranggan ya, katuranggan semuanya katuranggan manusia. Kalau di Primbon kan ada namanya katuranggan wanita. Katuranggan itu wajahnya begini itu karakter sifatnya biasanya begini. Jadi biasanya begini itu karena dulu-dulu diamati ternyata orang yang mempunyai karakter muka semacam itu karakternya ya semacam ini gitu loh. Jadi prediksi yang dihasilkan dari perhitungan yang ada di Primbon itu karena berdasarkan ilmu titen. Kenapa Kibletek bilang jangan percaya perhitungan weton? Karena ini hanya sebuah prediksi. Sebuah prediksi itu tetap memiliki dua kemungkinan. Jadi prediksi apapun ya, sampai prediksi dari BMKG, umpamanya ini akan terjadi hujan badai dan sebagainya, itu juga memiliki tingkat prosentase benar-benar akan terjadi atau tidak terjadi, benar akan berhasil atau gagal. Jadi tetap ada dua kemungkinan, hanya saja tingkat probabilitasnya yang berbeda. Kalau diprediksi, semuanya BMKG memprediksi akan terjadi curah hujan lebat di daerah A gitu ya, seumpamanya. Itu mungkin 80% memang akan terjadi, 20% tidak terjadi.
Jadi ada kemungkinan besar akan terjadi, maka yang disebutkan yang kemungkinan besar itu. Sama halnya dengan perhitungan yang ada di kitab Betal Jemur Ada Makna, kitab Primbon. Jadi perhitungan weton itu ada tingkat probabilitasnya. Jadi seumpamanya ada pasangan seumpamanya Senin Kliwon berpasangan dengan Kamis Legi. Itu nanti bagaimana? Oh, ternyata probabilitasnya itu 50%, 50%. Jadi kemungkinan 50% berhasil, 50% gagal. Namun karena perhitungan awalnya yang tingkat itu lebih kuat, 50% kegagalannya itu kemungkinan lebih besar terjadinya dibanding yang 50% keberhasilannya. Jadi memang tetap ada ilmunya ya, untuk perhitungan itu ada ilmunya. Jadi memang jangan percaya kitab jangan percaya perhitungan weton. Kalian ambil perhitungan weton itu hanya sebagai alat. Jadi jangan langsung dipercaya, ambil sebagai alat saja. Alat untuk menganalisa apakah benar perjalanan hidup ini sudah seperti ini, atau kalau ternyata perjalanan hidupnya susah. Kok susah ya? Terus perhitungan wetonnya ternyata juga susah. Nah, perhitungan weton itu sebenarnya ada solusinya. Solusinya bagaimana? Di kitab Primbon ada solusinya bagaimana untuk agar terlepas dari himpitan kesusahan tersebut. Ada yang harus puasa weton, harus puasa muti, harus puasa 40 hari dan sebagainya kan gitu. Itu bentuk ikhtiarnya untuk keluar dari himpitan kesusahan. Jadi ada yang perhitungannya bagus. Kalau perhitungannya bagus, ternyata dianalisa memang perjalanan hidupnya bagus, itu juga jangan terlena. Harus hati-hati, tetap harus waspada gitu. Oke Sobat Betek, jadi kalau perhitungan weton itu memang jangan 100% kalian percaya. Tapi kalian bisa ambil sebagai alat. Jadi perhitungan weton itu akan sangat berguna bagi orang-orang yang bijaksana dalam menerapkan perhitungan weton tersebut. Kalau yang ditelan mentah-mentah, makanya Ki Bledek melarang kalian menelan mentah-mentah perhitungan weton itu karena apa? Karena kalau yang menelan mentah-mentah hitungan weton itu akan tersesat, akan menemukan jalan buntu, tidak tahu harus bagaimana nantinya. Meskipun itu perhitungannya bagus, ternyata di kenyataannya jelek, dia tetap akan menemukan jalan buntu. Perhitungannya jelek, ternyata bagus, dia akan dia juga menemukan jalan buntu, dia tetap akan menyalahkan perhitungan weton. Padahal perhitungan weton itu hanya sebagai alat. Jadi perhitungan weton itu diwariskan leluhur kita, itu sebagai semacam kompas ya. Ini diwariskan untuk kamu menghitung kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di dalam perjalanan hidupmu. Contohnya semacam ini. Itu warisan leluhur. Semacam batik semacam ini juga warisan leluhur. Terus blangkon semacam ini juga warisan leluhur. Warisan leluhur tentang fashion dan sebagainya. Kalau yang perhitungan itu juga warisan leluhur tentang perhitungan-perhitungan untuk perjalanan hidup, untuk menganalisa, mengantisipasi, atau membuat rencana ke depannya. Itu sebetulnya tidak hanya di Jawa saja. Di setiap kebudayaan itu ada, di negara barat juga ada, negara Cina juga ada, semua itu ada perhitungan sendiri-sendiri, cuman namanya mungkin beda-beda. Kalau di Cina namanya mungkin Feng Shui, kalau di Jawa namanya primbon dan sebagainya, atau weton gitu. Oke Sobat Bedek, jadi gunakanlah perhitungan-perhitungan weton itu secara bijaksana agar kalian bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi jangan percaya 100%, namun gunakanlah perhitungan ini untuk mengantisipasi. Jadi rasa percaya itu harus kalian kelola. Oh ini ternyata harusnya begini. Ya udah begitulah. Jadi langsung jangan diutarakan kamu sial, kamu perjalanan hidupnya jelek dan sebagainya.
Jangan kalian telan mentah-mentah, itu nanti kalian drop, depresi, dan akhirnya perhitungan itu memang jadi kenyataan kalian akan sial. Sebetulnya kalau perhitungan kalian jelek, itu harus semangat, harus bahagia. Jadi, oh jelek. Terus cara mengantisipasinya bagaimana? Kalau perhitungan jelek, cara mengantisipasinya begini. Ya udah dilakukan ikhtiar itu. Insya Allah perhitungan yang tadinya jelek, di kenyataannya kalian bisa bagus gitu. Kalau perhitungannya bagus, jangan terlena. Perhitungannya bagus, wah perhitunganku bagus, oh aku nggak usah mikir macam-macam, gini-gini. Ternyata dia hidupnya foya-foya, tetap akhirnya akan terpuruk ke jurang kemiskinan. Itu Sobat Gudeg, semoga penjelasan tentang memang jangan percaya tentang weton itu bisa menginspirasi kalian ya Sobat Gudeg untuk lebih bijaksana dalam menerapkan perhitungan-perhitungan yang ada di weton. Perhitungan-perhitungan yang ada di kitab Primbon Betal Jemur ada makna, salah satunya itu tentang perwetonan, itu adalah termasuk salah satu warisan dari leluhur kita. Itu juga dihasilkan tidak 1-2 hari, namun itu mungkin puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Karena penciptanya sendiri, penulis pertama itu sendiri yang menulis siapa itu sebenarnya kitab Primbon itu tidak diketahui. Secara pasti itu tidak diketahui. Oke, semacam batik gini, ini juga warisan leluhur. Kita juga pakai juga bagus. Blangkon itu warisan leluhur. Kenapa kita nggak pakai blangkon tiap hari? Sebenarnya bagus toh. Kok kenapa kita pakai topi? Padahal topi itu adalah dari warisan orang-orang daerah barat. Kalau daerah kita itu sebenarnya topinya itu berbentuknya blangkon. Ada blangkon Jawa, blangkon Sunda, dan sebagainya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.